Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan tentang masalah sigot. Selanjutnya yaitu tentang masalah bina. Pengertian dari bina. Bina adalah kalimat yang ditinjau dari segi hurufnya serta dari segi harokat dan matinya huruf. Jadi nanti dinamakan bina apa? Itu nanti tergantung hurufnya. Hurufnya ada huruf ilat atau huruf soheh. Atau berharokat atau mati. Nanti bisa dikatakan bina apa. Jadi kalimat yang ditinjau dari segi hurufnya serta dari segi harokat dan matinya huruf itu dinamakan bina. Sekarang macam-macam bina. Bina ada dua. Secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah bina salim, yang nomor dua adalah bina ghairu salim. Bina salim adalah, yang pertama bina salim adalah bina salim adalah kalimat yang fa, ain dan lam fiilnya tidak berubah huruf ilat, tidak berubah hamzah dan juga tidak berubah tad'if. Tad'if itu artinya double atau huruf yang bertasydid. Jadi bina salim itu bina yang selamat. Maksudnya selamat dari apa? Dari huruf ilat, dari hamzah, dan juga dari tad'if atau huruf double huruf tasydid. Contohnya nasoro, non, sod, ro. Nah ini nanti tidak ada huruf ilatnya, tidak berubah hamzah, dan juga tidak berubah huruf yang ditasydid. Maka dinamakan bina salim. Yang nomor dua adalah bina ghairu salim. Bina ghairu salim adalah bina yang kebalikan dari bina salim, yaitu bina yang ada huruf ilatnya. Fa fi'il, ain fi'il, atau lam fi'il berupa huruf ilat, atau berupa hamzah, atau berupa tad'if atau huruf yang bertasydid. Jadi bina ghairu salim itu kebalikan dari bina salim. Yang ada huruf ilatnya, ada hamzahnya dan juga tad'if atau huruf yang tasydid. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah bina ghairu salim itu ada tiga macam. Dibagi menjadi tiga. Satu, bina mudhoaf, nomor dua bina mu'tal, nomor tiga bina mahmus. Nanti Bapak akan menerangkan satu persatu tentang tiga bina itu. Yang pertama bina mudhoaf. Bina mudhoaf itu ada dua, bina mudhoaf sulasi dan juga bina mudhoaf rubai. Yang pertama bina mudhoaf sulasi adalah kalimat yang ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sama dalam jenisnya. Ain dan lam fi'il itu sama dalam jenisnya. Contohnya adalah madda. Asalnya adalah madada. Nah, madada menjadi madda. Ini namanya bina mudhoaf. Dalil yang pertama disukun. Uskinat ad-dalul ula li ajli syartil idgham. Jadi dal yang pertama disukun karena menjadi syarat idgham. Salah satu syarat dari pengidghaman itu dari dua huruf yang sama, yang pertama harus mati, harus disukun. Contohnya madda asalnya adalah madada, farro dan lain sebagainya. Yang nomor dua adalah bina mudhoaf rubai. Mudhoaf rubai adalah kalimat yang fa fi'il dan lam fi'il yang pertama sama jenisnya. Begitu juga antara ain fi'il dan lam fi'il yang kedua ini juga sama. Contohnya adalah to'a. Nah, fa fi'il dan lam fi'il pertama ini berupa huruf to. Nah, to yang pertama ini adalah fa fi'il dan to yang nomor dua adalah lam fi'il. Begitu juga antara ain fi'il dan lam fi'il yang kedua. Jadi to yang pertama ini fa fi'il,
To yang nomor 2 ini lam fi'il yang pertama. Kemudian ain fi'il berarti hamzah yang pertama menjadi ain fi'il dan lam fi'il yang kedua hamzah yang nomor 2 ini menjadi lam fi'il yang nomor 2. To'a berarti ini namanya bina mudho'af rubai. To'a, kolkola, waswasa, falfala dan lain sebagainya. Jadi bina mudho'af ada 2, sulasi dan juga bina mudho'af rubai. Nomor 2 adalah bina mu'tal. Bina mu'tal adalah bina atau kalimat yang huruf asalnya berubah huruf ilat. Jadi kalau ada lafadz kok ada huruf ilatnya itu namanya bina mu'tal. Anak-anak sekalian, bina mu'tal itu dibagi menjadi 5. Nomor 1 bina misal atau mu'tal fa. Nah, bina misal. Sebelum ke pengertian bina misal menurut bahasa, jadi bina misal menurut bahasa itu adalah serupa. Bina misal menurut bahasa adalah serupa. Kenapa kok dinamakan kok artinya serupa? Karena serupanya bina misal dengan bina soheh dalam menyandang harokat. Contohnya wa'ada sama dengan nasoro, sama-sama berharokat fathah. Itu dinamakan bina dalam segi bahasa bina misal artinya serupa karena serupanya bina misal dengan bina soheh dalam menyandang harokat. Bina misal adalah kalimat yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Kalau fa fi'ilnya berupa huruf ilat, ini namanya bina misal. Kecuali alif. Kenapa alif kok tidak dikecualikan? Karena alif selamanya tidak bisa menyandang harokat. Contoh misal wawi, misal ada 2, misal wawi contohnya wa'ada. Misal ya'i contohnya yasaro. Kalau fa fi'ilnya berupa wawu berarti namanya misal wawi. Kalau fa fi'ilnya berupa ya berarti namanya misal ya'i. Di sini nggak ada misal alif karena alif selamanya tidak bisa menyandang harokat. Itu namanya bina misal. Yang nomor 2 adalah bina ajwaf. Ajwaf menurut bahasa itu artinya adalah berlubang. Jadi ajwaf menurut bahasa artinya berlubang. Kenapa? Karena kosongnya huruf yang di tengah. Ain fi'ilnya kosong. Maksudnya kosong adalah kosong dari huruf soheh. Bina ajwaf itu artinya berlubang. Menurut bahasa artinya berlubang. Karena kosongnya huruf yang di tengah atau ain fi'ilnya yaitu tidak berupa huruf soheh. Kosong dari huruf soheh. Bina ajwaf adalah kalimat yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Kalau ain fi'ilnya berupa huruf ilat, itu nanti dinamakan bina ajwaf. Contohnya ada ajwaf wawi, ada ajwaf ya'i. Sekarang contoh yang ajwaf ya'i, ba'a, asalnya baya'a. Nah, lafadz ba'a, ini alif. Yang asalnya baya'a, iya jatuh setelah harokat fathah maka harus diganti menjadi alif. Yaitu baya'a kemudian diiklal menjadi ba'a. Karena apa? Karena iya yang menyandang harokat asli kemudian jatuh setelah harokat fathah maka harus diganti alif. Nanti keterangannya kok bisa diganti alif? Apa nanti akan dijelaskan pada kaidah yang pertama. Nomor 2 ajwaf wawi. Contohnya adalah kola. Kola ini asalnya adalah koala. Sona asalnya adalah soana. Nah, ini juga sama. Alifnya hasil pergantian dari wawu. Kenapa wawu kok diganti alif? Karena wawu jatuh setelah harokat fathah. Pasangannya fathah adalah alif. Makanya wawu atau ya itu diganti menjadi alif. Yang nomor 3 bina nakis. Bina nakis menurut bahasa adalah kurang. Nakis itu artinya kurang. Kenapa? Karena kurangnya bina nakis pada akhirnya.
Ada kalanya berkurang harokatnya, ada kalanya berkurang hurufnya. Itu namanya bina nakis. Contohnya, kalau nakis itu adalah kalimat yang lam fiilnya berupa huruf ilat. Ada nakis wawi, ada nakis ya'i. Nakis wawi contohnya goza, asalnya gozawa, itu juga sama. Waw diganti alif karena jatuh setelah harokat fathah. Roma asalnya romaya. Nah, ya diganti alif karena jatuh setelah harokat fathah. Bina lafif nomor 4, bina lafif adalah kalimat yang dua huruf asalnya berupa huruf ilat. Kalau ada lafat kok ada dua huruf ilatnya, itu namanya bina lafif. Bina lafif ada dua. Lafif makrun, ada lafif mafruk. Lafif makrun adalah ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Kalau ada ain fi'il dan lam fi'il kok berupa huruf ilat, itu dinamakan bina lafif makrun. Contohnya syawa, asalnya syawaya. Nah, sama kayak keterangan yang di atas. Alif itu hasil pergantian dari ya. Ya jatuh setelah harokat fathah. Fathah adalah pasangannya adalah ya. Kalau huruf ilatnya berupa fa fi'il dan lam fi'il, namanya bina lafif mafruk. Contohnya adalah waqo, asalnya waqoya. Nah, sama alif hasil pergantian dari ya. Ya ini diganti alif karena jatuh setelah harokat fathah. Untuk yang nomor 5 atau bina mu'tal yang terakhir adalah bina majmu'. Mungkin anak-anak baru mendengar namanya bina majmu'. Jadi bina majmu' adalah kalimat yang huruf asalnya berupa huruf ilat. Pokoknya lafat, semua lafat itu berupa huruf ilat. Kalau selain alif, sudah jelas karena alif tidak bisa menyandang harokat. Kalau ada bentuk alif menyandang harokat, berarti namanya hamzah. Kalau huruf lafat itu huruf ilatnya semuanya wawu, maka namanya bina majmu' wawi. Contohnya wawu, ini asalnya adalah wawawu. Nah, wawu yang tengah diganti alif karena jatuh setelah harokat fathah, maka menjadi wawu. Kalau bina majmu' ya'i, contohnya yayu, yang asalnya adalah yayu. Nah, ya yang tengah diganti alif karena jatuh setelah harokat fathah. Namanya kalau semuanya lafat kok berupa ya, namanya bina majmu' ya'i. Untuk pelajaran yang terakhir yaitu bina mahmus. Bina mahmus adalah kalimat yang salah satu di antara huruf asalnya berupa hamzah. Kalau ada lafaz salah satunya ada hamzahnya, berarti namanya bina mahmus. Kalau hamzahnya di fa fi'il, namanya bina mahmus fa. Contohnya akhadha. Kalau hamzahnya di tengah, contohnya nasa, contohnya sa'ala, berarti namanya mahmus ain. Yang terakhir, kalau hamzahnya di lam fi'il atau di akhir, namanya bina mahmus lam. Anak-anak sekalian, itulah pelajaran Qawaidus Shorfiyah untuk pertemuan yang nomor 2. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.